Kamu mungkin pernah mendengar istilah INFJ yang merupakan salah satu dari 16 tipe kepribadian yang diklasifikasikan oleh Myers-Briggs tipe indikator MBTI. Kepanjangan dari INFJ sendiri itu adalah introvert, intuitive, feeling, dan judging. INFJ adalah kepribadian yang dipercayai sebagai kepribadian yang cukup langka di dunia. Tidak heran dikatakan langka karena populasinya hanya mencapai 2-3% saja dari total keseluruhan penduduk di bumi. Jika kamu sedang mencari video ini, kamu sendiri mungkin seorang INFJ, atau mungkin kamu sedang mencari tahu seseorang yang sedang mempunyai tipe kepribadian ini. Kamu juga sangat paham bahwa hal itu seperti menjadi bagian dari persentase yang sangat kecil dari total keseluruhan orang di planet ini. Selebihnya, tipe kepribadian ini rumit dan sulit untuk dimengerti. INFJ adalah orang yang misterius dan jarang berbagi rahasia mereka dan cenderung menyembunyikan masalah pribadinya. Mereka biasanya individu hangat dan menawan yang telah menguasai seni berbaur dengan orang lain. Dan meskipun memiliki banyak kualitas luar biasa yang membedakan mereka dari yang lain, INFJ cenderung memiliki lebih sedikit persahabatan daripada kepribadian lain. Jika kamu bertanya-tanya, mengapa demikian? Tonton video ini sampai habis agar kamu mendapatkan banyak manfaatnya. Ada 11 alasan kenapa semua itu bisa terjadi. Yang pertama, INFJ sangat membutuhkan kesendirian. Keinginan ini berasal dari kepribadian INFJ, dari sifat introvert dan fakta bahwa mereka memiliki imajinasi yang sangat aktif. Mereka adalah orang-orang yang kompleks dan kreatif dengan banyak hal, pikiran dan ide-ide mengambang di sekitar mereka. Kepala mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk memproses apa yang ada di sekitar mereka. Dan karena INFJ terus-menerus menyerap informasi di sekitar mereka, mereka sering menemukan diri mereka merasa kewalahan dan kelelahan. Karena itu, mereka cenderung memiliki sedikit keinginan untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang lain. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Yang kedua, mereka tidak suka bersosialisasi palsu. Tipe kepribadian ini tidak suka berada dalam sorotan dan mereka tidak bisa berada di sekitar orang yang terlalu mementingkan diri sendiri atau berpikiran sempit. Mereka lebih suka menyendiri daripada bersosialisasi dengan orang yang tidak mereka sukai. Plus, INFJ itu tidak merasa nyaman berbicara tentang hal-hal yang dangkal atau berbicara hanya untuk ngalor kidul dan tidak berfaedah. Mereka lebih suka berinteraksi secara lebih personal. Mereka ingin mengenal seseorang terlebih dahulu sebelum membuka diri untuk mereka. Mereka lebih suka mendengarkan dan mempelajari sesuatu hal yang baru tentang kamu daripada berbicara tentang diri mereka sendiri. Dan beberapa orang mungkin menganggap ini aneh atau bahkan sedikit canggung. Yang ketiga, mereka membaca orang dengan sangat baik. INFJ terus-menerus mengamati sekelilingnya dan membuat koneksi antara sesuatu yang berhubungan, fakta, dan peristiwa. Mereka juga sangat perspektif, yang mana hal ini berarti bahwa mereka dapat menangkap emosi yang tak terucapkan dan bahasa tubuh dengan cukup mudah. Ketika mereka berinteraksi dengan kamu, mereka tidak hanya terlibat dalam apa yang kamu katakan atau kamu lakukan. Di sebuah momen, mereka juga memperhitungkan bagaimana tindakan kamu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Dan realitanya, ini bisa membuat INFJ tampak lebih dalam daripada orang lain di sekitar mereka. Tetapi itu juga berarti bahwa kadang-kadang pengamatan mereka dapat terlihat kasar atau bahkan kritis. Yang keempat, ide menyenangkan mereka tidak selalu yang menurut orang lain itu menyenangkan. INFJ harus bisa melakukan banyak hal dengan cara mereka sendiri. Dan biasanya tidak tertarik pada hal yang sama dengan orang lain. Bukan berarti INFJ itu membosankan atau pemeliharaannya yang terlalu tinggi. Mereka hanya sangat berbeda dari tipe kepribadian lain dan itu bisa saja sulit bagi mereka menemukan orang untuk berbagi kecuali dengan orang yang mempunyai minat dan kesukaan yang sama. Mereka sering tertarik pada hal yang lebih intelektual dan kebanyakan orang dan mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih menantang. Dan yang kelima, mereka bisa sulit diketahui atau bahkan didapatkan. INFJ memiliki keinginan yang mendalam untuk dipahami oleh orang lain, tetapi mereka terkenal sulit untuk ditemukan. Sementara, mereka memiliki kemampuan yang besar untuk memahami emosi orang lain. Mereka cenderung dilindungi undang-undang diri mereka sendiri.
Terlebih, mereka memilih untuk menjaga pikiran dan perasaan mereka sendiri. Mereka membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang sebelum mereka memutuskan apakah mereka bisa percaya atau tidak. Mereka juga detail, intim, dan menggunakan batin mereka untuk mengenal dunia. Akibatnya, INFJ bisa tampak menyendiri atau tidak tertarik pada orang lain, yang bisa membuat orang lain agak sulit mendekati mereka. Untuk yang selanjutnya akan aku bahas di video part 2. Tetaplah di channel ini dan mari mulai dari langkah pertama untuk masa depan yang jauh lebih baik.